Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restian Tunggadewi dari kelas D31A dengan nomor NIM 2502020022. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan memberikan kedudukan yang mulia di antara seluruh makhluk ciptaannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Pertanyaan mendasar bagi kita semua adalah, siapakah manusia sebenarnya dan untuk apa ia diciptakan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kedudukan manusia dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ard, pemimpin, pengelola, sekaligus penjaga bumi. Tugas manusia bukan hanya untuk hidup dan menikmati dunia, tetapi juga memakmurkannya, menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan kehidupan. Namun, manusia juga memiliki sifat dasar yang kompleks. Di satu sisi, manusia diberi akal dan ilmu yang menjadikannya makhluk cerdas dan mampu menciptakan serta mengelola. Di sisi lain, manusia juga memiliki hawa nafsu yang menjerumuskan pada kesalahan dan kezaliman. Karena itu, hakikat manusia menurut Islam bukan hanya jasad yang hidup, tetapi makhluk yang memiliki ruh, akal, dan tanggung jawab moral. Hadirin sekalian, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, Allah juga mengajarkan kepada beliau nama-nama benda, sebuah simbol ilmu dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia terletak pada ilmunya. Dengan ilmu, manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta yang halal dan yang haram. Maka dari itu, seorang muslim hendaknya senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk kemaslahatan umat. Selain sebagai khalifah, manusia juga sebagai Abdullah, hamba Allah, yang artinya manusia harus senantiasa tunduk, taat, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua peran ini harus berjalan beriringan. Sebagai hamba, kita memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah, kita berbuat baik kepada sesama dan memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sayangnya banyak manusia lupa akan hakikatnya sendiri. Sebagian sibuk mengejar dunia, jabatan, dan kekuasaan tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan. Padahal, Allah berfirman bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka hendaknya kita selalu mawas diri, berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, serta tidak berbuat kerusakan di muka bumi.
Sebagai penutup, marilah kita jadikan ayat-ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-33 ini sebagai pengingat agar kita mampu menyeimbangkan peran kita di dunia sebagai hamba yang taat dan khalifah yang amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Semoga dari kultum singkat ini kita dapat memahami kembali hakikat diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Marilah kita jadikan ilmu yang sedikit ini menjadi motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.